Dan ini kejadian Gunung Sumbing ini kalau teman-teman boleh tahu ini kejadian pendakian trip lu Bar. Tripnya Samsul. Tripnya Samsul bersama lu juga nih. Kebetulan situ ada di tripnya situ ya. Iya, ada dan di lu trip mengalami kejadian yang mungkin di luar batas nalar kita semua nih. Jalan turun gue pegangin bang, nggak tahu kenapa dia jatuh ngeguling-guling, gue ngikut ngeguling-guling juga bang. Berdua lu jatuh? Berdua gue berguling-gulingan. Itu kalau nggak ada pohon ya gue nggak tahu dah, mungkin lewat lah kali bang. Baunya berarti Jurang bang. Itu cuman kepalanya doang bang, gede, di pohon dekat pos 3, madepnya ke tenda gua. Kepala gede, matanya merah sini nih, giginya begini bang, ngeliatin cewek yang indigo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini adalah narasumber yang sangat gue tunggu-tunggu banget ceritanya, karena beliau ini pernah mengalami kejadian horor waktu di Gunung Sumbing bersama Bang Samsul dan Bang Nardi. Cerita Bang Samsul ini sudah diceritakan di channel horor lainnya, tapi di sini versi lain mengatakan ada cerita yang tersembunyi yang belum diceritakan saat pendakian di Gunung Sumbing pada saat itu. Oke, kita langsung aja nih sapa narasumber gua kali ini. Halo, Bang Akbar. Iya bang. Asik. Sehat ya? Alhamdulillah bang. Udah sehat. lama nih kita nggak ketemu lagi nih. Ya udah lama bang. Ngomongin Gunung Sumbing nih Bar. Iya bang. Gila itu. Lu sempet mempercayai nggak sih bisa mengalami kejadian hal seperti itu? Percaya nggak percaya sih bang, soalnya emang dari awal juga kita nunggu-nunggu kan di Gunung Sumbing kayak gimana. Dan ini kejadian Gunung Sumbing ini kalau teman-teman boleh tahu ini kejadian pendakian trip lu Bar. Tripnya Samsul. Tripnya Samsul bersama lu juga Iya, nih. Kebetulan sama situ gua. ada di tripnya situ ya. Iya, ada di Dan lu trip situ. mengalami kejadian yang mungkin di luar batas nalar kita semua nih. Nah, buat teman-teman semua mungkin yang penasaran sama cerita Akbar waktu di Gunung Sumbing, nanti juga bakal gue tanya-tanya nih, karena kebetulan di sini juga ada Bang Samsul dan Bang Nardi. Nanti bakal kita kulas dikit-dikit lah ya tentang perjalanan pendakian dia untuk melengkapi cerita pendakian Gunung Sumbing mereka nih. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, dan lu mungkin udah penasaran juga sama cerita Bang Akbar. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke nih Bang Akbar, thank you banget nih ya lu mau datang ke sini yang pastinya melengkapi cerita pendakian lu di Gunung Sumbing bersama Bang Samsul ya pada saat itu. Oke nih Bang Akbar, waktu itu kalau gue boleh tahu berapa peserta sih ikut pendakian di Gunung Sumbing? Itu kurang lebih 40 orang bang. 40 orang. Dan itu berangkat di Jakarta. Dari Jakarta. Berarti naik bis ya? Naik elep bang, kita 2 elep. Dua elep. Sampai ke base camp Sumbing. Iya. Via mana Bang? Via Butuh Kaliangkrik. Butuh Kaliangkrik nih, gokil nih, mereka tangga-tangga gitu ya. Iya, tangga-tangga mulu bang, dari pos 1 sampai pos 2 itu tangga Iya. semua. Paling jauh peserta pada saat itu dari daerah mana tuh kalau boleh tahu? Lampung bang. Lampung. Datang ke Jakarta. Datang ke Jakarta. Aduh, gokil. Tapi sempat menyangka nggak sih lu kalau lu bakal mengalami kejadian yang di luar batas nalar? Kalau menyangka sih ya nggak menyangka juga sih bang. Cuman punya feeling aja. Oke nih Bang. Untuk melengkapi cerita lu bisa ceritain nggak sih dari awal nih sampai akhirnya lu mengalami kejadian seperti itu? Kayak gimana dan seperti apa? Silakan Bang.
Itu perjalanan open trip ke Gunung Sumbing tanggal 13 Mei via Butuh Kali Angkrik. Yeah. Itu peserta ada 40 orang, kurang lebih 40 orang ya Bang ya. Itu kita Mepo Jakarta Meruya. Itu kumpul jam 3, jalan jam 5 lah karena ada yang ngaret-ngaret sedikit lah. Biasa lah ya. Biasa dong orang Indonesia Bang. Iya, iya. Jalan dari Meruya sampai base camp Butuh Kali Angkrik itu sampai jam 9 pagi. Oke. Di situ briefing sedikit sekalian istirahat kan. Gua ngobrol dulu Bang sama peserta-peserta yang lainnya Bang. Di base camp ya? Di base camp. Oke. Gue ngobrol ada salah satu kru lu nih yang ikut, ya kan. Gue cariin lah ini bocah kemana, nggak gabung sama kita lah. Pas udah itu gue ngelongok Bang ke sebelah kiri kan, di situ ada warung tuh di samping base camp. Oh di situ tuh lagi duduk sendiri, nggak tahu lagi ngopi, nggak tahu lagi ngeteh sih kalau nggak salah, ngeteh dah. Gue jalan, gue samperin dia Bang, jalan Bang. Gue tanya kan, lalu sendirian aja? Iya sendirian gue ngomong gitu kan. Gak lama yang orang Lampung ini datang ngebisikin gue, kata si Nardi bakalan ada masalah digituin. Oke, orang Lampung ini berarti tahu dari Sinardi. Iya, orang Lampung ini tahu dari si Nardi kalau nggak salah tuh. Pas udah itu, gue si Nardi ngasih tahu, bilang ke gue, nanti lu hitungin Bar ada beberapa masalah digituin sampai atas. Ya udah dong, kata gue iya ntar gue hitungin. Pas mau jalan ke pos ojek nih, pas mau naik ojek, pas mau naik ojek itu ada salah satu peserta yang nggak mau ditinggal sama rombongannya. Itu gue ini Bang, gue bercandain Bang, gue bercandain dulu kan, gue bercandain tetap nggak mau tuh, itu bocah kayak anak kecil banget lah, padahal umurnya udah tua. Gue bercandain terus Samsul ngomong gini, udah lu nggak bakalan bisa nganuin dia, udah lu jalan aja duluan. Ya pikiran gue ya udah ketua yang ngomong begitu ya, makanya gue jalan aja langsung naik ojek tuh ke sampai pendakian. Di situ briefing dulu, baca doa, langsung jalan kan. Sebagian ada yang langsung rombongan pertama itu kalau nggak salah Dedi yang mimpin. Di belakang itu ada Nardi, Samsul, si Ari sama gua paling belakang. Jalan ngikutin pas ngikutin sampai pos 1 aman-aman aja Bang. Namanya pendaki pemula ya, pasti ngerasain capek bentar-bentar berhenti ya Bang ya. Oke, berarti rata-rata peserta pada saat itu pemula. Pemula Bang. Oke. Sampai pos 1 aman-aman aja, istirahat sebentar, nyebat, jalan lagi tuh Bang. Jalan mau ke pos 2, di pertengahan salah satu panitia ada yang teriak Bang. Bang, tolongin Bang, tolongin. Kenapa? Gue sama Nardi langsung lari-larian Bang. Gue lari-larian sama Nardi sampai ke peladuk-peladuk akar gue Bang. Sampai Sandung-sandung akar? Iya, pengen jatuh itu. Balapan gue sama Nardi berdua. Sampai ketemu itu si Nana. Gue lihat, wah ini mah nggak sakit. Oke, sorry, Nana ini peserta. Peserta. Oke. Si Nana ini nggak sakit. Pas udah itu kan ditanya sama Nardi, Nana dingin, pakai jaket ya, pakein jaket tuh. Nah pas udah itu, gue lihat ini si Nana nggak sakit nih. Gue megang belakangnya Bang, gue pijit sambil gue bacain ayat kursi Bang. Oke. Nangis langsung Bang, nangis. Aduh sakit, ngomong begitu kan. Aduh sakit kata. Lah, ya bener kan ini bukan dia. Gue tanya kan sama peserta yang baru nyampe tuh, nanya kenapa Bang? Enggak, cuma capek istirahat ngomong gitu kan. Ada yang tahu nggak namanya dia, nama aslinya dia? Pada nggak tahu tuh. Pas udah itu ada salah satu peserta ngasih tahu namanya dia, baru tuh gue langsung ngambil air, gue bacain ayat kursi airnya Bang, sama namanya dia gue kirimin Al-Fatihah juga. Minum tuh dia, habis minum sadar tuh dia Bang. Langsung dibikinin bubur instan. Sama gua, Nardi, sama beberapa peserta yang lainnya Bang. Pas udah itu nggak lama Samsul nyampe Bang. Samsul datang, gue bilang karena yang dari atas tuh ngomong lagi, Bang si bocil hipo. Peserta ya, Peserta bocil juga, ini. si bocil hipo.
Langsung gue bilang sama Samsul ngomong gini, udah lu nanganin aja yang di atas, si bocil hipo. Samsul lari tuh, bawa keril gede dia. Lari sampai atas, nggak lama dia turun lagi, nggak bawa keril. Bilang, kagak ada bocah yang kagak ada si bocil di atas. Apaan orang tadi ada, bilangnya dia hipo. Pas udah itu, langsung tuh si Nana kan habis makan bubur ini, diajak jalan sama Samsul pelan-pelan. Gua packing, gue jalan lagi ke atas, Samsul ngomong begini, Bar, cari tempat datar, bikin tenda. Oke. Langsung tuh gue jalan tuh buru-buru bang, jalan buru-buru, bikin tenda di pos 2. Karena di situ ada, menurut gue cukuplah satu tenda kapasitas 4. Oh, spotnya berarti tidak terlalu besar ya? Tidak terlalu besar bang, cuman cukup satu tenda. Di sebelahnya itu pos 2 bang, shelter. Pikiran gue kalau misalnya gue buka tenda di shelter, ya nggak mungkin dong, malah takutnya jadi omongan-omongan orang. Iya, di foto ini Iya, viral lu nanti. iya takutnya gitu bang. Makanya kan di situ pikiran gue, wah di situ cukup nih. Gue langsung ngomong sama si Bilal karena si Bilal masih ada di pos 2. Lal, kata Samsul, bangun tenda 1, urgent. Langsung tuh bikin tenda. Bikin tenda nggak lama si Nana sama Samsul sama Nardi ini nyampe. Tuh udah gue bikinin tenda. Langsung kan dia si Nana ini dimasukin ke tenda. Gue ngopi dulu bentaran. Samsul ngomong begini, udah yang megang tenda nge-push ke pos 3. Kebetulan gue juga megang tenda kan. Gue sama si Bilal tadinya mau nge-push. Terus ada salah satu peserta ini ngikut bang, cewek. Ngikut lu naik ke atas? Ngikut gue naik ke atas. Oke. Jadi gue bertiga. Si Bilal ini sengaja gue suruh jalan paling depan. Nah si cewek ini di belakang gue bang. Kalau gue jalan cepet, dia kakinya kurang ini. Kurang apa tuh? Kurang napak apa kurang apa nih? Agak otek kakinya bang. Gimana? Maksudnya tuh udah capek dengkulnya bang. Otek gue udah nyebutnya. loyo lah Iya. ya. Oke. Gue pindah jadi gue di belakang, dia di depan. Dia ngomong gini, bang di sini tuh ada 9 mata air ya. Gue nggak ngebaca-baca ya bang ya. Gue bilang iya, dihitungin tuh sama dia. Ayo hitungin, di mata air pertama gue ngitung sampai 3 itu ada jembatan kayu kalau nggak salah tuh. Ada jembatan kayu, katanya nggak boleh foto-foto di situ bang. Mitosnya. Mitosnya, cuman gue sama si Irna nggak ngelarang dia buat foto-foto. Karena dia minta foto, ya gue ajak foto kan. Gue ajak foto, habis foto-foto selesai, sampai mata air berikutnya gue hitung ada 9 bang. Bener 9? Bener 9. Ternyata di situ cuma ada 7. Iya. Di situ gue ngitung 9, gue sempat ada perdebatan juga sama dia. Kata dia, apaan orang gue ngitung 9 kok di podcast cuma 7. 7 sebenarnya, kagak kita ngitung 9, ngomong gitu pas udah pulang bang. Jalan lagi sampai pos 3 itu kurang lebih jam hampir mau jam 4-an lah. Gue bikin tenda, baru ada beberapa tenda yang dibikin ya. Karena emang spotnya itu nggak luas. Di pos 3 ini? Di pos 3 ini nggak luas, cuman gue bikin tenda itu di pelang pos 3 ada 2 tenda, di bawah ada 1, di atas lagi ada 3 apa 4 gitu. Sama di atas gua tuh 1. Itu buat rombongan gua. Gue nyampe tenda yang di pos 3 baru ada 2. Gue otomatis langsung buka keril dong bang. Gue mau bikin tenda yang di atasnya tenda 2 ini. Nah di situ ada bapak-bapak bilang, jangan bikin tenda di situ. Itu tenda gue udah mau jadi bang. Maksudnya udah diterapin semua? Udah diterapin semua, tinggal layer atasnya doang tinggal gue pasang. Itu posisi hujan kan. Kata bapak-bapak itu, jangan bikin tenda di situ, itu buat jalan. Oh pikiran gue buat jalan ya. Langsung gue bongkar lagi bang itu tenda. Gue bongkar lagi, gue pindahin ke atas. Langsung gue buru-buru masang tenda karena ada salah satu peserta yang tangannya udah begini bang. Udah kedinginan? Kedinginan. Langsung gue masukin ke situ. Itu di pos 3 sorenya nggak ada masalah bang. Nah malamnya ini habis maghrib, gue baru tahu kalau ada 2 cewek yang dapet. Gue taunya dari Samsul itu sebelum hari berangkat dikasih tahu dulu sama Samsul. Ini ada cewek yang dapat 1. Cuman gue nggak tahu bang yang mana ceweknya. Dan ternyata adanya di tenda gue.
Yang satu lagi ini dapat pas di pos 3. Jadi ada 2 yang dapat. Habis maghrib ini gue habis masak ya kan. Salah satu peserta yang di tenda gue nih 8 cewek, 2 cowok termasuk gue. 2 cowok itu termasuk gue ya. Habis bikin makan, salah satu peserta ini minta anterin kencing. Itu habis maghrib. Bang, temenin gua ngencing yuk. Ayo. Itu 2 orang. Dua-duanya yang dapet. Gimana tuh? Gua nyari spot dekat mata air, kan ada turunan gini nih bang ke bawah. Ya. Gua langsung turun duluan kan. Nah, yang cewek satu ini sebut aja si Sipit ya bang ya. Iya. Jalan turun, gue pegangin bang. Nggak tahu kenapa dia jatuh, ngeguling-guling. Gue ngikut ngeguling-guling juga bang. Berdua lu jatuh? Berdua gue berguling-gulingan. Itu kalau nggak ada pohon, ya gue nggak tahu dah. Mungkin lewat lah kali bang. Baunya berarti jurang. Jurang bang. Itu lumayan lah sekitar ya kurang lebih 20 meter 30 meteran lah bang. Syukurlah lu masih diselamatkan. Masih diselamatin karena ada pohon 1. Iya. Jadi itu pas dia habis nemenin dia ngencing, gue naik lagi ke atas, jadi bahan bercandaan bang. Sama yang ngencing satu lagi nih, anak indigo ini nih. Dia ngencing dia aman-aman aja, dia nggak bilang apa-apa. Di situ sebenarnya gue ngelihat ada kuntilanak bang. Di tempat lu? Di pohon yang gue pegang itu. Ada kuntilanak. Gue nggak ngomong, cuman gue jalan lagi ke atas ke tenda, malah jadi bahan bercandaan sama yang ngencing ini. Lu si Akbar enak banget abis main India-Indiaan. Dalam hati gue, ya main India-Indiaan gimana kalau misal gue nggak pegang pohon ya tim SAR gue dijemput, gue ngomong gitu kan ya. Pas udah itu nggak lama kita bercanda-canda main Uno bang. Kartu ya. Main kartu, ngilangin suntuk lah. Nah, cewek indigo ini ngelihat Barong bang. Pertama nggak gue gubris bang. Dia cuma ngomong, bang itu apaan bang, itu apaan. Gue ngomong, udah lu meremin aja, capek lu. Enggak bang, itu apaan di depan tenda. Tenda gue tutup bang pakai jas hujan, rapet. Karena emang nggak pakai playseat ya, karena udah hadap-hadapan ada dapurnya. Jadi yang buat pintunya gue alang-alangin biar nggak masuk hujan tuh. Pas udah itu gue lihat kan, gue longok, astagfirullahaladzim, serem amat. Itu cuman kepalanya doang bang, gede, di pohon dekat pos 3, madepnya ke tenda gue. Kepala gede, matanya merah sini nih, giginya begini bang. Ngeliatin cewek yang indigo ini. Gue langsung ngomong gini, udah lu tidur aja tutupin SB. Enggak bang, itu ngeliatin gue terus bang. Udah tidur, udah lu bawa bandana kan, tutupin aja mata lu pakai bandana. Gue ngomong gitu kan. Nah tiba-tiba badan gue langsung berat bang, kayak diinjak. Gue langsung begini ya, kata gue anjing. Gue langsung baca-bacaan aja sebisa gue ya. Pas udah itu dia tidur, gue masih bercanda-canda kan sama yang lainnya. Dan itu pas itu salah satu peserta yang lainnya bilang, bang temenin gue ngencing. Jadi gue bergantian bang ngencingnya bang. Dari jam 6 sore nih sampai jam setengah 5 subuh. Gila. Sampai ada yang matokin bang, bang jam 2 temenin gue ngencing ya. Gue udah gonta-ganti sepet itu bang buat ngencing. Kata gue mau bawa kemana lagi, orang gue juga takut sebenarnya ya. Itu pas jam 10 gue nggak tahu ada di bawah ada yang hajatan atau gimana ya. Dengar suara gamelan bang. Gamelan pertama pelan, lama-lama kencang kan. Terus ada beberapa peserta gue juga yang denger. Gue langsung ngomong gini, cie baru pertama kali naik ke Sumbing udah didengerin live musik. Berarti semuanya denger nih? Semuanya denger. Kalau semuanya denger, pikiran gue mungkin di bawah ada yang pesta, ada yang punya acara lah. Masyarakat lah iya. Ya. Gue bercanda-candain gitu bang. Terus yang cewek indigo ini bangun lagi bang. Bangun bilang, bang itu apaan lagi bang, itu apaan lagi bang, ngomong gitu. Gue udah tidur aja, tidur.
kurang lebih itu singkat cerita kurang lebih jam 1 ya. Gue udah mulai ngantuk nih bang. Gue langsung tiduran di kakinya mereka karena satu tenda gue isinya berlima. Gue tidur di kakinya mereka, udah sempet tidur di tengah-tengah cewek yang dapat ini nih. Kan gue sengaja naruh ini yang nggak dapet, yang didapat yang tengah. Ini nggak dapet. Gue tidur di sini bang, di kaki. Jadi sengaja lu press gitu ya? Sengaja gue press di kaki. Nah pas gue udah mau pulas, itu di gue ada yang gini nih. Dada lu? Iya. Gue langsung lihat ke tengah, tangannya panjang bang. Ih. Jadi yang satu ini dipegang gini nih, Iya. Yang cewek lagi dapat ini, tangan gue dipegang di gini, Gue ngerasa kan langsung, apaan sih lu, pergi sono lu, gue ngomong gitu bang. Pada bangun tapi pas ngomong gitu? Ada beberapa yang bangun. Gue langsung, astagfirullahaladzim. Gue jadi nggak tidur lagi tuh. Nah yang cewek pojok ini bilang, bang temenin gue ngencing ya. Itu yang bilang jam 2, bang temenin gue ngencing. Pas banget dia bangun jam 2, minta temenin kencing. Pas jamnya? Pas jamnya jam 2. Gue nemenin kencing, gue duduk. Gue balik lagi ke tenda, gue duduk, mereka udah pada bangun nih. Gue ngomong gini, kalau misalnya summit, kita jam 3. Kalau cuaca memungkinkan kita summit. Kalau enggak, ya enggak summit. Karena pesannya si Samsul itu, kalau cuaca enggak mendukung, jangan summit. Pas udah itu, gue lihat di luar masih kabut, jadi enggak gue ajak summit tuh bang. Mereka gue suruh tidur lagi kan. Pas jam 4:30, itu cuaca cerah. Baru tuh mereka gue bangunin, siapa yang mau ikut summit? Semuanya bangun. Ada 2 cewek yang nggak mau summit karena nggak enak badan. Yang haid itu bukan? Bukan, yang haid malah semangat bang. Oke. Yang haid malah semangat. Gue bikinin sarapan dulu. Gue sempet marah-marah bang, pas bikin sarapan. Yang mau ikut summit sarapan dulu. Soalnya yang cewek pas jam 2 ngencing ini dia nggak mau makan. Dia nggak mau makan. Pas udah gue marah, udah dia makan dikit. Ikut summit kan. Pas mau perjalanan summit itu semuanya udah makan, gue jalan jam 4:30 subuh. Di Sumbing mau ke puncak tuh kan ada 2 jalur nih mau ke puncak nih. Yang ini lewat tebingan, yang ini muter lewat atas. Beberapa ada yang bisa lewat situ, gue ngajakin selebihnya muter karena nggak memungkinkan kan. Pas di situ tuh gue ngeliat kuntilanak yang di tenda gue bang, ngikutin cewek ini bang yang dapat. Waktu summit nih ya? Waktu summit. Berarti kan udah pagi tuh? Udah pagi, udah subuh bang. Iya. Pas gue nggak ngeliat lagi tuh sekitaran jam 5:30 lah. Pas gue nyampe pos 3 Mangli, itu udah nggak ngeliat lagi. Terakhir gue ngeliat itu pas mau ke tebingan itu bang. Iya. Jalan summit. Nah si cewek yang orang Bali ini nih bang, yang jam 2 ngencing nih, jalannya udah sempoyongan. Pikiran gue, oh ini sakit bocah nih, nggak mau makan soalnya nih. Tetap maksain jalan kan, itu gue nggak sampai puncak bang. Gue gagal muncak berarti. Gagal muncak, gue cuma sampai pos 4. Karena gue tahu kapasitas mereka, gue bilang, gue itu sempat ngebohong-bohongin mereka bang. Kan di pos 4 itu ada bendera ya merah putih. Gue bilang, no, di bendera merah putih kita udah nyampe puncak. Paling kurang lebih setengah jam lagi. Bocah sebagian ada yang semangat, ada yang enggak tuh. Akhirnya pas di belokan pos 4, gue bilang, puncak yang sebenarnya di atas. Mau ngelanjutin apa enggak? Enggak bang, di sini aja, capek, ya udah. Nah, sebelum masuk ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.gmail.com. Oke, kita langsung aja nih lanjut ke ceritanya. Gue di situ itu hampir sejam setengah bang. Sejam setengah langsung turun kan. Langsung turun, pas di pos 3 Mangli gue ketemu Nardi bang. Sama si Nana. Ya. Ada satu peserta
cewek ini bilang, itu yakin si Nana nyampe puncak? Gue jawab, yakin nyampe puncak dia. Kata dia, ah nggak percaya gue aja yang sehat nggak nyampe puncak. Terus kata gue jawabnya, hayo lu mau taruhan berapa sama gue? Udah nggak usah banyak-banyak, rokok aja 2 bungkus. Gue ngomong gitu bang. Ah nggak percaya gue, hayo. Deal Deal tuh di pos 4 lu ya. Di pos 2 Mangli, pos 3 Mangli. Deal kan tuh, deal. Gue break dulu. Nardi ngobrol dulu kan sama gue. Ayo lu mau ikut gue muncak nggak? Nggak, satu cewek ini yang ikut gue dari pos 2 ke pos 3 itu kakinya udah parah. Udah otek lah kalau kata gue mah bang. Geget lah ya. Geget. Nah akhirnya gue udah deal-dealan sama si bocah yang kakinya otek ini, gue turun bang ke bawah ke pos 3. Oh iya nih bang, gue ada yang lupaan bang sedikit bang. Wah apa tuh Bar? Itu tuh malamnya tuh kejadian tuh pas di pos 3 itu sebenarnya ada yang nyinden bang. Ada yang nari. Kejadian malam yang waktu di pos 3. Oke. Itu cuman satu trip juga kan sama gua. Dia tendanya di atas. Itu nyinden bang dia bang. Pas kalau nggak salah itu dengar gamelan deh dia nyinden. Pas dengar suara gamelan. Dia nyinden kalau nggak salah, itu kata si Dedi. Iya. Cewek tuh. Cewek bang. Oke. Itu doang sih yang ketinggalan. Oke. Jadi pada di malam di pos 3 ini setelah mendengar suara gamelan ada salah satu peserta cewek yang nyinden. Iya nyinden, joget-joget kayaknya. Rodit banget ya. Iya itu. Nah gimana tuh Bar, setelah tadi lu akhirnya tidak memutuskan untuk muncak dan lu turun kembali lagi ke pos 3, gimana tuh, lanjutin lagi deh. Itu gue udah nyampe pos 3, gue bikin makan kan ya buat yang di tenda gue. Udah bikin makan, semuanya udah makan, gue packing buat turun. Nah gue udah selesai packing itu ada yang bisikin bang. Cewek, gue nggak tahu sih, udah sampean turun duluan. Suara ini. Masih nggak gubris bang. Pikiran gue, apaan sih? 2 kali. Udah sampean turun duluan. Langsung tuh gue bilang bang sama Samsul, Sul, gue turun duluan ya. Gue alasan mata gue ngantuk banget. Gue langsung angkat keril gue jalan sampai mata air pertama, mata air kedua, gue langsung ada di Adipuro bang. Trek Adipuro, mau turun ke base camp Adipuro. Salah jalur berarti. Iya, salah jalur. Tapi gue nggak tahu itu masa iya langsung ke situ. Sedangkan yang pertama kali gue hitung tuh ada 9. Gue cuma ngelewatin 3 mata air sampai Adipuro. Gue langsung balik lagi ke atas. Kata pikiran gue, jalur yang awal gue naik ini nggak turun, landai. Ini turun. Gue memutuskan balik lagi bang ke atas. Ketemu sama bapak-bapak, nggak tahu dia TikTok, nggak tahu apa ya. Pakainya sih kayak orang TikTok bang. Gue ngomong, Mas, pos 2 butuh kali anggrek di mana? Tuh di depan, sekitaran 15 menit lagi. Gue pikir beneran dong bang. Gue langsung belok, gue naik lagi ke atas, gue belok ke kiri. Itu pas ada belokan ke kanan udah pos 2. Nggak nyampe 5 menit gue sampai di pos 2. Gue langsung di pos 2, gue bengong dulu bang di pos 2. Bengong, ada beberapa pendaki yang mau turun juga. Dari mana mas? Dari pos 3. Mau ngopi mas? Digituin gue. Karena di pos 2 ada tenda gue juga ya, gue bikin kopi di situ. Bikin kopi, mereka pada turun nih bang. Oke. Gue sendirian. Nggak ada yang nemenin. Nggak ada yang nemenin, kata gue. Anjing banget, kagak ada bocah lagi. Lama banget bocah nyampenya. Nggak ada pendaki lain juga yang Nggak turun? ada bang. Ya mau nggak mau, gue langsung nutup tenda. Gue tidur bang. Tidur, nggak lama kemudian itu si rombongan yang lain nyampe. Gue tidur baru 15 menit itu, tapi kerasanya lama banget itu gue tidur. Bang Abai, gue diteriak-teriakin begitu bang. Kata gue, ini bocah ngapain sih, orang gue baru tidur. Pas gue buka tenda, udah rame kan di pos 2 tuh. Gue langsung turun lagi bang. Cewek yang di pos 3 ngebisikin gue, ngebisikin lagi. Udah sampean turun duluan.
Gue 3 kali dibisikin, di pos 3 2 kali, di pos 2 sekali. Gue turun duluan, gue langsung bablas itu sampai pos 1 cuman kurang lebih 17 menit sampai ke tempat ojek. Gue langsung ke base camp, cuman sampai base camp gue bingung bang. Gue mikirin yang 8 cewek di tenda gue. Itu orang tahu pasti kenapa-napa. Pikiran gue begitu bang. Gue tungguin pendaki yang turun, kata gue ini pendaki kagak ada yang turun, rombongan gue belum ada yang turun. Nggak lama kemudian ada beberapa peserta yang udah turun nih bang. Cuman yang rombongan gue ini belum turun. Yang di tenda gue belum ada yang turun. Pas ada satu peserta rombongan gue yang di tenda gue ini turun, dia ngomong gini, "Bang, lu parah banget ninggalin kita." Lah emang kenapa? Si Sipit nangis ketakutan. Lah emang kenapa ketakutan apa? Si bocil kesurupan. Ngalamin kesurupan lagi. Iya, pas mau turun. Oke. Si bocil kesurupan. Si Sipit ini takut. Karena yang pikiran si Sipit ini dia lagi dapet takut diikutin. Iya, atau takut ke bawah lah ya. Takut ke bawah. Yang ternyata yang ke bawah itu yang anak indigo ini bang. Dia sampai dimimpiin sampai rumah tuh hampir 3 hari. Balik lagi ke Sumbing, balik lagi ke Sumbing, balik lagi ke Sumbing. Dia cerita sama gue begitu bang. Gue tuh pas udah itu tuh gue langsung nanya kan sama si Sipit. Pas si Sipit nyampe, "Lu kenapa Pit? Lu mah parah bang ninggalin gue." Sampai nangis tuh dia tuh, sempet pengen nangis lagi. Itu si Sipit bilang bang, si bocil kesurupan. Iya. Nah gue langsung, serius kesurupan lagi tuh bocah. Ya udah nggak apa-apa, udah nyampe bawah mah insya Allah aman, gue ngomong gitu bang. Nah si anak indigo ini nyampe nih bang, ngomong begini bang, "Gue ketemu cowok ganteng banget di Sumbing." Terus nggak lama dia ngomong, "Gue jadi betah nih di Sumbing." Ngomong gitu ke lu? Iya. "Gue jadi betah nih di Sumbing." "Lu jangan ngomong kayak gitu kak. Emang iya lu mau tinggal di gunung?" Gue ngomong gitu kan emang. "Gue habis nemu cowok ganteng banget." "Ya udah kita udah nyampe bawah," gue ngomong gitu kan. Udah pikiran kita mah pulang sampai rumah dengan selamat. Gak usah mikir yang lain-lain. Gak usah mikir yang lain-lain. Nah si Sipit ini ngomong sama gue dari pas dia turun tuh, si orang indigo ini bilang dia betah di Sumbing. Kata gue ngomong gitu, dia ngomong gitu gue agak was-was juga bang, karena kan takutnya ya namanya penunggu situ senang kali ya. Dia nyaman, dia bilang betah di situ, gue juga agak kaget kan. Gue jadi ngehibur dia. Dia emang kayak ketempelan gitu bang, pas sampai bawah. Ya udah itu. Udah nih bang, ngumpul tuh briefing sih, ngumpul nungguin Samsul. Yang lainnya yang ditur ke bawah. Iya, Samsul, Nardi, sama si Nana. Pikiran gue emang dia udah sehat-sehat aja kan ya bang ya, karena emang udah muncak. Nggak taunya ada kejadian lagi bang, pas lagi si Nardi masih di atas. Si Princess ini kayak kemarinnya lagi, mungkin lebih parah katanya mah bang, sampai nggak ada nadinya. Nadinya hilang. Iya. Itu si Nardi nangis bang di situ kalau nggak salah tuh bang. Gue dapat cerita tuh. Iya. Nonton di channel sebelah. Karena emang posisi gue udah di base camp kan ya. Nggak lama dia turun, digotong sama tim rescue ya. Dimasukin ke dalam base camp, gue ngeliat lagi diapain gitu sama Kuncen Sono kali ya. Gue ngeliat serem banget sih bang. Ya gimana tuh bang? Serem banget pokoknya gue ngeliat. Pas gue masuk ke dalam gitu ngelongok, tuh bocah serem banget. Gue langsung balik lagi ke depan. Nggak lama ngobrol-ngobrol dikit pulang lah. Itu kurang lebih jam 12 kayaknya pulang. 12 siang. Malam. Kurang lebih jam 12 malam itu. Mutusin untuk balik ke Jakarta? Iya. Oke. Balik ke Jakarta kurang lebih jam segitu ya bang ya.
Udah masuk semua ke mobil, perjalanan pulang, gue itu udah tidur pules bang. Iya. Gue tidur pules, tiba-tiba dengar ada suara orang nangis bang. Kata gue, siapa sih yang nangis udah di mobil? Gue penasaran dong bang, karena gue didudukin sama si Samsul ini, si orang indigo ini, si Nana, gua, depannya supir sama si Samsul, sama siapa, keneknya kalau nggak salah apa sama siapa gitu di depan. Pas dengerin orang nangis ini, gue nengok dong bang. Gue tegesin siapa nih yang nangis nih. Gue tegesin, gue ngelongok. Astagfirullahaladzim. Sama kata-kata kotor juga yang gue keluarin kan. Serem banget bang. Parah itu. Maksudnya serem, lo ngeliat sosok atau gimana? Yang di Sinana ini nih, kayaknya nggak tahu sosoknya, nggak tahu apa gitu. Itu lebih dari yang gue lihat di pos 3 bang. Matanya begini nih bang, melotot bang. Wah kata gue anjir. Gue sampai, karena gue dengar bukan si Nana ini yang nangis, tangan gue giniin. Kak Kaina kenapa? Kakak kenapa? Samsul tangannya dari dia di samping mobil, di samping kenek kan, di samping kenek, samping supir. Dia cuma ngasih kode, udah nggak usah, diginin doang, udah nggak usah. Gue langsung balik badan bang, ngadep ke pintu. Gue tidur begini nih, karena gue takut di samping gue. Itu lebih dari setan kayaknya bang. Lebih serem dari setan? Iya. Sebegitu seremnya? Iya. Sampai takut gue juga bang. Pas udah itu, anjir ini orang apaan, gue masih mikir-mikir lagi kan. Pas sampai rest area gue cerita bang sama si Nardi sama si Samsul. Pas udah itu, iya anjing serem banget, gue juga takut kata si Nardi begitu bang. Apalagi yang pas si Nardi apa si Samsul tuh yang ngelihat mata putihnya doang. Hitamnya nggak ada? Nggak ada. Aduh. Udah kan bang. Alhamdulillah nyampe Jakarta selamat, semuanya turun. Si Nana ini cuman senyum-senyum doang bang. Udah sadar tuh? Nggak tahu sadar nggak tahu enggak sih itu bang. Cuman senyum-senyum doang, bisa senyum lah ibarat kata mah. Alhamdulillah udah bisa senyum. Mungkin dari versi gua segitu doang kali bang. Oke, intinya lu kembali ke Jakarta dalam keadaan yang semuanya full. Ya kan, selamat. Walaupun memang ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atau ganjal ya. Ganjal. Oke nih Bar, thank you banget nih lu udah mau berbagi cerita lu ya. Sumbing. Iya. Sorry tadi niatnya bukan buat salaman nih. Iya, bukan, lu mau gini. Iya, gue cuma mau gini aja. Karena cerita ini belum kelar nih, karena di sini gue bakal menghadirkan untuk melengkapi ya cerita Gunung Sumbing lu, yaitu versi dari Bang Samsul. Oke, kita langsung aja nih panggil Bang Samsulnya. Oke nih, kali ini udah kedatangan Bang Samsul dan Bang Akbar untuk melengkapi cerita pendakian di Gunung Sumbing. Tapi sebelum kita bertanya-tanya Bang Samsul, kayaknya lebih asik kita tanya nih outfit dari Bang Samsul. Oke, Bang, kalau gue boleh tahu nih Bang ya, apa? Outfit yang lu pakai nih, baju harganya berapa Bang? Dikasih? Iya. Celana? Pego 200 lah. Pego 200. Iya. Gelang berapa nih Bang? Dikasih. Oke, berarti total keseluruhan outfit lu 150 juta Bang ya? Nih Bang Samsul, skip aja deh ya. Gue pengen nanya tentang pendakian lu nih di Gunung Sumbing nih Bang nih. Karena di sini gue sangat tertarik banget di cerita lu. Tadi gue udah sempat mendengar versi dari Akbar nih. Yang gue pengen tanya dari peserta lu yang mengalami kesurupan sampai tadi dijelaskan sama Akbar juga denyut nadinya hilang, itu bener Bang? Bener tuh Bang? Benar. Itu emang bener hilang gitu? Nggak ada detak jantung gitu? Mungkin sepersekian menit kali. Oke. Nah, waktu dia balik ke Jakarta nih Bang nih, kan memang dalam kondisi di bis itu dia emang masih keadaan yang kesurupan ya? Lemes masih lemes. Nah, tadi Akbar jelasin kalau mata dia masih melotot. Kalau matanya melotot,
gimana ya gua. Jadi di bis itu kan kondisinya tadi gua mau nyuruh Dedi untuk ngedampingin si orang yang kesurupan ini kan. Berhubung karena memang hari si Akbar ya udah Bar lu di samping aja. Kondisi gua di depan tuh dekat supir. Jadi Akbar, si cewek yang kesurupan dan satu yang lagi kena demam. Iya. Nah, si yang kena demam ini ngerasa kalau masih ada yang ngikutin. Gua pun masih ngerasa gitu, cuman gua nggak yang lu masih diikutin, enggak, ya udah biasa aja daripada nanti memperkeruh suasana kan. Jadi makanya kenapa gua stayin si dua orang ini tuh berdampingan gitu. Oke. Memang udah rencana lu begitu Iya, ya. emang udah kayak gitu. Nah, nih Bang, di pendakian Gunung Sumbing lu kenapa lu memilih jalur Butuh Kaliangkrik? Karena itu jalur yang dekat mata air. Dekat atau banyak? Banyak mata airnya lah. Oke. Jadi kan karena satu kondisi gue bawa cewek lumayan banyak, peserta lumayan banyak, jadi otomatis nggak mungkin kan kalau memang sih pada saat itu gue bukan open trip tapi nanjak bareng. Oke. Kalau misalkan kondisinya banyak cewek dan mereka butuh kan pasti udah di mana-mana naik gunung itu air nomor satu. Jadi Gitu gue yang dicari. kalau naik gunung manapun gue pasti selalu cari yang ada mata airnya. Kayak kemarin ke Perahu aja gue nyari yang memang ada lokasi mata airnya gitu. Oke, jadi biar nggak ribet-ribet ngambil air lah ya. Ya, Bang, ya. betul. Nah, nih Bang, di Gunung Sumbing lagi. Lu kan membawa peserta hampir 40 orang nih. 40 dong. Itu dalam 40 peserta ini lu yang pastinya kejadian kredit banyak banget nih. Banyak. Gimana tuh kesan-kesan lu tuh membawa peserta di Gunung Sumbing 40 orang tapi dalam keadaan yang lu alamin di Gunung Sumbing yang tadi sempat lu ceritain Akbar dan versi lu juga di beberapa channel lain tuh gimana tuh Bang? Kesan-kesan lu. Sebenarnya gini, Sumbing itu gimana ya? Sebenarnya Sumbing itu harusnya aman. Dalam arti mungkin nggak semua ke puncak mungkin ya. Karena semua pesertanya itu kayak mulai ada satu peserta Mepo Base Camp itu dia punya riwayat penyakit jantung. Gue udah ngewanti-wantiin si satu cowok ini. Terus ada beberapa yang lagi datang bulan. Udah gue wanti-wantiin. Terus ada peserta gue yang pernah ikut naik ke Gunung Gede gitu yang memang kondisinya sensitif. Tapi udah gue perhitungin. Nah, si satu orang ini nih nggak ada ribut apa-apa nih. Iya, mas satu orang ini siapa nih? Si yang kesurupan parah ini. Oh, oke. Nggak ada info, ibaratnya nggak ada info ke lu ya? Iya, dia tuh jadi selain dia sensitifan, ternyata dia juga punya alergi dingin gitu kan. Jadi dia nggak ada report ke gua, ke siapapun itu nggak ada. Oke. Jadi ya bukan karena gua apa ya, maksudnya setidaknya kalau misalkan ada report, bang gua gini, kan bisa gua kasih maksudnya perhatian lebih atau ke panitia, tolong ya, Ded awasin bocah ini, awasin ini gitu kan, maksudnya setidaknya ya kalau ada apa-apa ya udah bisa di backup gitu. Ini kan nggak ada, gitu. Nah, dari semua pendakian gunung lu, hal yang paling horor nih, terutama saat lu bawa peserta ya, di gunung mana nih Bang? Mungkin untuk tahun ini itu kali ya, Sumbing. Sumbing. Karena ya kalau biasanya kan bawa 18 ya sedikit lah gitu, masih mending. Kalau ini kan 40 orang kebagi. Bahkan di situ kan gue sempat banyak peserta gue bilang mereka semua hampir ngalamin kejadian mistis di situ. Walaupun ya gue kan memang ke pos 3 kan. Itu pun kan cuman sebatas ngontrol mereka, ngeliatin mereka, beberapa ada yang gue omelin, ya udah gue turun lagi, gue fokus sama yang di pos 2. Nah, di pos 2 kan ini lu memang nemenin si anak yang kesurupan ini ya. Yang tadi lu jelasin itu si Nana ya, Bar ya. Nah, gimana tuh Bang? Katanya gue dengar di situ lu dikelilingin setan tuh katanya. Ya pokoknya gimana ya, mungkin tuh orang disenengin kali ya. Gue agak tahu juga. Ya intinya gue juga bingung sih sama tuh orang gitu. Mungkin nggak tahu dia punya khodam atau apapun. Ada beberapa orang bilang, bang dia ada khodam dan ini. Gue bilang bodo amat lah perkara khodam mah gitu. Dan gue juga nggak ngeliat yang banyak dikelilingin. Tapi tetap kalau masalah ngeganggu emang ada banyak gitu. Banyak tuh. Bisa tidur lu Bang, tapi Bang. Ya kalau masalah tidur mah tidur, cuman ya pas awal-awal mah main tendang-tendangan sama bocah goblok. Mau bocah PA bener tendang-tendangan lah, kondisinya dingin itu. Karena lu di situ sama si Nardi berdua ya? Iya. Lu berarti tidur di satu tenda sama orang yang kesurupan nih? Jadi kondisinya si cewek ini, si Nana ini di pojok, gua tengah, si Nardi sebelah nih. Iya. Jadi otomatis yang paling deket sama si cewek ini gua dong, gitu kan. Padahal gue merasa, kata gue kenapa gue jadi yang di tengah ya, kenapa dia yang nggak di tengah, padahal si cewek ini tuh deketnya sama dia gitu. Oke. Gimana tuh Bang nanggapin ketika si Nana ini denyut nadinya udah hilang tuh? Kan sempat ada sebenarnya gini, dari malam tuh gue sebenarnya mau ngepus ke bawah kayak ini pendakian udah nggak benar, tapi
gue jiper, gue bilang gue ngalamin sesuatu hal ketika gue mau ke bawah, itu ngalamin sesuatu hal yang memang gue nggak berani buat ke bawah. Gitu, kayak ya udahlah bodo amat, gimana nanti aja gitu. Ada niatan lagi nggak sih buat balik lagi ke Sumbing? Kalau Sumbing ada, malah gue pengennya jalur yang lain tapi nggak untuk bawa peserta ya. Oh jadi ya udah privat ya? Ya enggak juga, gue aja naik enggak. biasa Lu aja, gitu. Oke. Ada sesuatu yang pengen lu cari atau gimana nih? Enggak, naik aja. Oke nih Bang, thank you banget nih Bang Samsul ya. Tadi lu udah menjelaskan di awal cerita tentang harga outfit lu nih. Gila 150 juta, gue gak nyangka banget. Dengan style yang kayak gini lu bisa membayar semuanya pakaian celana 150 juta Bang. Iya. Gila. Oke nih Bang Samsul. Mungkin nanti kita bakal dengar dari cerita Bang Nardi nih. Dan di sini kita akan lengkapin. Mungkin kayak Bang Samsul kita geser dulu kali Bang, ganti ke Bang Nardi Bang ya. Oke, siap, mantap. Thank you banget nih Bang. Oke. Thank you Bang. Iya, Oke. Bye. Dadah. Nah, selain Bang Samsul, di tripnya Gunung Sumbing juga mengajak Bang Nardi nih. Bang Nardi ini sempat diajak Bang Samsul dan Bang Akbar untuk mengikuti pendakian di Gunung Sumbing. Di situ pendakian menurut gue sangat crowded banget. Jadi di sini gue pengen tanya-tanya langsung, atau mungkin dari Bang Nardi mau memberi pesan-pesan tersendiri saat pendakian Gunung Sumbing kayak gimana dan seperti apa. Kayak gimana tuh Bang, lu ngalamin kejadian lu di Gunung Sumbing, terutama kejadian saat lu nanganin Nana sampai puncak lu ya? Iya, sampai puncak Ya gua. puncak tuh lu katanya denyut nadinya dia tuh hilang. Itu Bener pas tuh? udah turun tuh, Blay. Oh, udah turun. Itu pas udah turun. Jadi kejadian itu pas bener-bener si Nana ini udah kesurupan. Nah, si Bang Samsul ini kan pertama posisi dia di bawah dong, di pos 1 kalau nggak salah. Sebelum orang Demak ini gue suruh turun nyusul si Samsul untuk naik ke atas lagi. Nah, keadaan orang Jepara nih, itu kalau nggak salah dia pesantren gitu. Nah, pesantren itu dia udah sampai baca-baca tuh. Udah sampai baca-baca, posisi kan gue jagain kakinya dia nih, biar nggak berontak gitu. Iya. Nahan. Nah, tangannya gue giniin. Nah, habis teriak-teriak, si Nana itu langsung pingsan mulai. Oke. Langsung pingsan, nah nggak sengaja. Itu kan tangannya gue gini nih, gue giniin nadinya nih. Iya, lu pegang lah ya. Gue pegang. Nah, ternyata beberapa menit itu nggak berdenyut. Iya, jantungnya sempat lu cek gitu. Jantungnya gue nggak. Oke. Gue gue langsung orang Jepara ini langsung gue suruh, Mas, ini kenapa? Gua bilang. Ah iya. Panik Dia lah lu, panik Iya, lah. gue panik keadaan di situ. Soalnya cuma tinggal bertiga doang. Tinggal bertiga, gua, orang Jepara, sama orang Demak. Posisi Samsul belum naik. Nah, nggak begitu lama, Samsul ini langsung datang. Ya dia langsung kayak gimana ya? Ya kayak udah kayak lemes aja. Kayak anjir, bener-bener ini ya udah bener-bener udah parah banget lah. Pendakian Sumbing ini bener-bener parah banget. Emang dari awal ya. Emang dari awal. Dari awal Bang, itu dia bilang hitungin ada berapa masalah, suruh ngitung aja sendiri dah ada berapa masalah. Gue juga nggak tahu. Tiba-tiba itu gue dapet kayak bisikan. Oke. Kalau nanti di pendakian Gunung Sumbing bakal ada beberapa masalah gitu Iya. Nah, buat teman-teman semua mungkin yang penasaran sama cerita Gunung Sumbing, di situ udah ditayangin di channel Bang Jo ya, atau Prasojo. Di situ ada versi Bang Samsul, ada Bang Nardi, dan di besok pagi ada versi Bang Akbar. Dan akhir dari cerita Gunung Sumbing ini mungkin udah kelar belum ya? Udah kelar ya? Kecuali kalau ada narasumber lain yang mau cerita silahkan. Oke, tapi menurut versi lengkapnya ini ya, memang seperti itu pendakiannya. Oke nih, buat lo nih Bang Akbar, punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman semua yang nonton video ini? Terutama pendakian waktu Gunung Sumbing ya. Kalau buat pesan-pesan sih, Kasih tiket dulu kasih. kalau buat pesan-pesan sih, kalau mau naik gunung setidaknya kalau punya penyakit ya bilanglah. Kalau begitu kan jadi tim juga tahu. Satu lagi buat yang suka naik gunung, jangan telat makan. Kalau sakit nyusahin. Udah itu ya Bang. Rumah sakit jauh. Rumah sakit jauh dari gunung masalahnya. Oke. Nah, untuk nanti kedepannya next pendakian gunung mau melakukan pendakian mana nih Bar? Banyak Bang, jadwal padet. Wah, Bang Samsul ya pasti Iya, ya. Tendaman lo masih Samsul nih ya? Iya, bos gua tuh dia. Oke, semoga lancar selalu dan Amin. semoga nggak ngalami kejadian mistis ya. Ya kalau itu sih nggak tahu dah kita Bang. Nggak tahu ya. Iya. Nah, tapi sebelum mengakhiri cerita, gue pengen tahu dong harga outfit lu berapa nih? Aduh, harga outfit. Oke nih teman-teman, sorry nih agak keganggu dalam lelucon kita ini, supaya teman-teman semua terhibur dari video ini dan bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Oke, nantikan video-video berikutnya dari besok pagi dari gue Indra. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.